Astagfirullahalazim. Berarti belum ada ya. Sok ngaku-ngaku udah nikah. Ditanya buktinya sama istri sahnya mana? Nggak ada sampai detik ini. Coba kalian lihat. Kini maafkanlah aku bila ku menjadi bisu kepada dirimu. Muka nggak kelihatan ya, tapi diduga. Kini maafkanlah aku bila ku menjadi bisu kepada dirimu. Bukan sangkungku terluka. Gue sih ngeliat kayak gitu, gue radang sih ngeliat kayak begitu, sumpah. Oke, kita lihat rumahnya ya. Kita lihat rumahnya ya sayang. Lihat rumahnya aja. Ya. Betul. rumahnya katanya si Inaroh di ininya Densu. Ya, rumahnya sih mirip, rumahnya mirip. Rumahnya mirip ya, Be. Rumahnya mirip ya? Iya. Bilang aja itu rumah Virgon. Aduh, Tuhan. Rumahnya mirip nggak? Rumahnya mirip katanya. Ini rumahnya ya, Say. Carlo. Mana dia? Rumah nggak bisa bohong ya, Say. Rumah nggak bisa bohong, Say. Ini ada piala-piala. Ini ada tangga naik. Lu mau ngeles apa lagi, cuy? Hah? Bajunya. Rambutnya dong. Dan itu gampang banget zaman sekarang ya. Muka bisa diperjelas, Say. Mukanya bisa diperjelas. Jadi Inaro lu jangan pintar-pintar lu ya. Itu kan gak kelihatan mukanya karena pakai model langsung dari CCTV ya. Thank you Rami, Jasmine. Thank you Jasmine. Guys, nggak usah tanya Roy Suryo. Itu langsung bisa dibikin pakai AI, mukanya kelihatan muka siapa. Ayo lo, mukanya siapa lo? Ayo. Siapa itu yang lagi lari-lari sambil buka kancing? Lu aja pergi ke itu. Gak usah gue yang ngulang lah. Makin gak jelas kalau gue, karena kan gue dari kamera belakang. Dari kamera depan. Lu lihat aja di akunnya. Nih di akunnya ini Say, akurat titik real ya. Lu lihat ke sono. Polemik dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi kembali mengungkap fakta baru. Fakta ini pun disebut-sebut menjadi titik terang yang menguatkan dugaan bahwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum adanya pernikahan siri. Fakta tersebut dibocorkan oleh mantan sopir pribadi Inara Rusli dan Virgon yang kini menjadi saksi dalam perkara dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV di rumah Inara. Kesaksian sang supir ini menjadi sorotan publik karena ia mengaku mengetahui secara langsung kronologi penemuan rekaman yang belakangan viral dan menimbulkan polemik.
Diketahui selama masih bekerja, mantan supir tersebut berada di bawah tanggung jawab Virgoun. Virgoun disebut sebagai pihak yang memberikan gaji kepada seluruh pekerja di rumah Inara Rusli, mulai dari sopir hingga asisten rumah tangga. Namun di tengah memanasnya isu dugaan perselingkuhan dan perzinaan, sang sopir justru diberhentikan oleh Virgoun dari pekerjaannya. Pemberhentian itu disebut sebagai upaya agar sang supir tidak ikut terseret dalam pusaran konflik rumah tangga dan persoalan hukum yang melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Namun situasi justru berbalik, mantan supir tersebut kemudian dilaporkan oleh Inara Rusli atas dugaan akses ilegal terhadap sistem CCTV di kediamannya. Dalam pengakuannya, sang supir membocorkan peristiwa yang terjadi sehari sebelum pengambilan rekaman CCTV tersebut. Ia menyebutkan bahwa seorang asisten rumah tangga Inara Rusli yang berinisial Y mendengar suara asing, seorang laki-laki dari lantai 3 rumah Inara. Ini fakta ya, fakta. Tidak hanya suara laki-laki, ARTY juga mengaku mendengar suara lain yang dinilai tidak biasa dan menimbulkan kecurigaan. Merasa khawatir, ART tersebut kemudian meminta sang sopir untuk memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di lantai 3 rumah Inara Rusli. Wah. Permintaan pengecekan itu dilakukan karena lantai 3 rumah tersebut disebutkan sebagai area privat yang seharusnya tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Oh, ini ada vlognya nih. Di Bunda Maya, ya, di Bunda Maya. Dari hasil pengecekan itulah, rekaman CCTV kemudian memperlihatkan keberadaan seorang laki-laki yang diduga kuat adalah Insanul Fahmi. Lebih jauh, suara laki-laki dan suara aneh yang sebelumnya didengar oleh ARTY diduga terjadi saat Inara Rusli dan Insanul Fahmi tengah melakukan hubungan layaknya suami istri. Wah, gila. Fakta ini sontak saja memicu reaksi publik dan menjadi bahan perbincangan luas, sekaligus memunculkan pertanyaan besar mengenai status pernikahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Pasalnya, apabila pernikahan siri memang telah dilakukan sebelum kejadian tersebut, maka keberadaan Insanul Fahmi di rumah Inara seharusnya bukanlah hal yang menggemparkan. Betul. Bohong ya. Ayo ngaku lu berdua. Nyatanya, keberadaan Insanul Fahmi justru terungkap melalui kesaksian ART, Betul. pengecekan CCTV, serta pengakuan mantan supir pribadi. Astagfirullah. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Insanul Fahmi memasuki kediaman Inara Rusli secara sembunyi-sembunyi. Astagfirullahalazim. Berarti belum ada ya. Sok ngaku-ngaku udah nikah. Ditanya buktinya sama istri sahnya mana? Nggak ada sampai detik ini. Malah ngelapor ke Komnas Anak lah. Iya. Mau dipelintir ya, jangan dipelintir 1+1 yang waras ya. It's that simple, jangan dipelintir. That simple. Ya keluar negeri ke Singapura ke. Na'udzubillah min dzalik, tetap aja say. Lu mau ke ujung dunia manapun juga, namanya melakukan itu bukan sama yang halal. Allah mboten sare. Allah tuh lo nguasno bendino. Akibat CCTV dilaporkan, akhirnya Allah membuka lagi suatu hal, suatu fakta. Bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu tentang laki-laki tersebut. Gak ada satu orang pun yang tahu, guys. Datangnya ke rumah itu diem-diem, naik ke lantai 3, kejar-kejaran, kucing-kucingan, main peta umpet kan. Boro-boro, nggak ada yang tahu. Mbak, lu yakin udah siri? Lu tahu nggak sih di Islam itu kalau menikah itu harus minimal ada 40 undangan biar nggak terjadi fitnah?
Lu pikir boleh nikah-nikah cuman bertiga, berempat orang? Lu pikir boleh? Terus nggak pakai wali boleh? Lu pikir? Itu bukan nikah, Mbak, namanya. Bukan suatu pernikahan yang halal. Itu namanya cari apa namanya? Memvalidasi perzinzinan ya. Validasi perzinzinan itu namanya. Iya, buktinya juga nggak ada sama sekali. Itu. Ini bukan gosip ya. Akbar, kasihnya Akbar, ini bukan gosip. Ini sedang mereview semua kasus yang lagi ada di masyarakat sudah menjadi konsumsi publik. Kenapa? Karena orang-orangnya selalu ada di sosial media. Juga orang-orangnya sudah ada di kepolisian dan sudah disiarkan juga oleh kepolisian. Ya. Jadi ini bukan gosip, sekedar gosip kayak gue gosipin suami lu misalnya, atau gue gosipin mertua lu gitu ya, atau gue gosipin lu. Nggak ada itu. Gue bukan gosipin orang-orang yang belum ada kasus. Memang semua ini udah berkasus. Ini fakta yang ada sekarang ini, kejadiannya sekarang ini. Itu namanya kawin lari. Iya, lari-larian di lantai 3. Buset, gokil. Sampai lari-larian gitu coba. Dan itu bunyi berarti kenceng sekali loh, didengerin sama ART. Kedengeran sama orang di rumah. Bener-bener. Enggak, lu kali. Mana mungkin sih orang yang mengerti, seenggaknya bisa belajar tentang agama ya. Gitu loh. Tapi mencari apa dan melakukan sesuatu sesuai enak udelnya. Nggak bisa. Ageman itu tuh buat kita ada batasan. Ada batasannya, nggak bisa dimodifikasi, ngerti nggak lo? Nggak bisa dimodifikasi. Lo mau modifikasi gimana caranya? Kalau di hukum negara, menikah lagi itu harus dengan apa? Persetujuan dan boleh diperbolehkan oleh pengadilan agama. Itu nomor 1. Udah jelas itu. Udah jelas banget. Pengadilan agama mengizinkan dengan cara apa? Dengan cara ada surat dari istri sah. Surat mengetahui, mengizinkan, tanda tangan. Itu. Yes, betul. Itu syarat utamanya. Bukan lagi katanya si istri sahnya bilang suaranya kayak aung, sampai kayak begitu. Suaranya itu menjijikan sekali. Mengaung-aung, ngebayang gak sih anak-anak di bawah? Ini juga otaknya gak ada ya. Bener-bener kalau udah kerasukan setan tuh emang kayak begitu. Udah gak pakai ini lagi. Gak pakai otak. Padahal banyak hotel, motel. Banyak di mana-mana. Lu tinggal check in aja sono. Lu check in aja. Ini kan kalau kedengeran anak-anak lebih jijik lagi. Anak-anak apa nggak trauma denger kayak begitu? Gitu loh, Say. Ya. Iya, gue ngomongin Fir'aun tiap hari. Kenapa emangnya? Dapat pahala gue sama Allah. Dikasih pahala. Alhamdulillah. Kita ngomongin Fir'aun ya. Kita ngomongin Abu Lahab. Kita ngomongin peperangan Badar dengan manusia-manusianya yang kerasukan setan itu dapat pahala kita. Sama kok kayak kita ngomongin Fir'aun. Sama ini. Kita omongin mereka. Kenapa? Bikin malu. Nggak tau malu. Ya. Bukan manusia. Sama lu sama Fir'aun. Apa bedanya? Rahmayati. Junjungan lo itu. Fir'aun manusia juga. Metong juga dia. Diomongin sampai sekarang. Udah berapa ratus tahun. Diomongin terus kan. Jadi pembelajaran kan buat kita umatnya. Jangan seperti Firaun. Sama. Kau pikir
Istimewa kau, nggak mau diomongin. Perbuatan udah bikin malu, nggak tau malu kau. Ya, nggak tau malu kau. Kau mau tutupin perbuatan yang harusnya jadi pembelajaran buat kita. Kau siapa? Kau siapa? Gue paling benci sama orang yang gak setia. Benci banget gue. Gue punya trauma sama orang-orang yang gak setia. Trauma sekali. Di keluarga gue, pisah bokap nyokap. Karena ada orang ketiga. Dan gue benci sama orang ketiga ini. Benci luar biasa. Jangan tanya rasa bencinya kayak apa. Sampai gue harus istighfar. Jangan sampai gue kelepasan. Akhirnya gue yang rugi. Merendahkan diri gue. Tapi kebencian gue itu bener-bener, asal lu tahu ya, gue benci sekali sama orang yang udah ngerusak rumah tangga orang. Gue ngeliatnya kayak orang apa tau gak lo? Kayak benalu, kayak lintah. Tahu kau? Nempel di kulit kita, hisap darah kita, nyakitin kita. Itu gue lihat orang-orang yang kerjaannya cuma ngembat laki orang. Menghancurkan sekian puluh tahun pernikahan. Udah baik-baik. Dan yang laki-lakinya yang kegatalan itu. Sok kuat lagi. Sok bilang, bisa kok saya beristri 2. Hei, istri 1 aja gak keurusan. Anak aja keleleran. Sok-sokan mau istri 2. Duit aja gak ada apa-apanya kau. Raja Inggris aja ceraiin istrinya. Kawin lagi baru. Metong istrinya, kewong lagi. Sultan Brunei yang kaya raya. Dilepas, bini ke-1, bini ke-2, bini ke-3 lepas semua, tinggal 1 permaisuri. Kenapa? Gak kuat. Setajir itu, sekaya itu. Luar biasa, royal family. Boleh kalau raja mah. Raja mah boleh, silakan. Kayaknya gak karu-karuan, guys. Istananya ribuan kamar. Lu mau naruh di mana, mau bikin istana yang baru pun dengan kubah emas pun bisa. Lah lu tuh siapa mau kawin-kawin 2? Ada duit lu. Udah banyak kali duit kau. Uang kau itu. Udah jago bisa layanin 2 perempuan. Udah hebat rupanya. Punya keimanan dan rasa adil yang luar biasa. Makanya gue benci orang-orang kayak gitu tuh. Gak suka banget gue. Menjijaikan. Ya, jadi nanti kita lihat nih kasus ini bergulirnya ya guys. Karena dari dia laporin tentang CCTV-nya itu justru kebuka fakta baru. Fakta barunya apa? Ya ternyata gak ada yang tahu. Mereka tuh udah nikah suami istri tuh gak ada yang tahu guys. Nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi masuk ke rumah itu juga tanpa izin atau tanpa sepengetahuan ya. Izin udah jelas dari si nyonya rumah, tapi tanpa sepengetahuan, diem-diem. Makanya kaget, ada suara apa itu? Itu wajar banget ya Pak Polisi yang mem-BAP si supir dan ART-nya ini. Itu wajar, itu tugas mereka. Mereka kan dibayar oleh mantan suami kan untuk jaga rumah yang ada anak-anaknya. Jadi notabene tuh apa yang mereka lakukan itu udah bener banget itu. Ngecek CCTV itu nomor 1. Bayangkan malam hari ada suara aneh di lantai atas, gak mungkin dong kalau gak ngecek CCTV. Itu pertama kali dilakukan itu dulu. Berarti tugas mereka itu sudah benar SOP-nya. Dan lapor sama bos. Si bos ngeliat, anjray ada si cowok. Nah setelah itu ya Allahualam. Allahualam.
Ya dong, dicek mungkin. Dicek itu kalau gua jadi posisinya seperti yang punya rumah ya, gua cek CCTV-nya. Siapa tuh laki? Siapa ini tamu tak diundang? Nggak ada kabar tentang pernikahan, nggak ada undangan, nggak ada desas-desusnya, nggak ada unggah-ungguhnya, nggak ngomong ke anak-anak juga. Mungkin gak sih lu nikah lagi tapi nggak ngomong sama anak lu? Logika deh. Mungkin nggak lo kawin lagi tapi nggak ngomong sama anak lu? Nggak mungkin. Lu pasti ngomong sama anak lu sebenarnya harusnya. Kalau betulan ada pernikahan. Ya, kalau beneran ada pernikahan, pasti lu ngomong sama anak lu. Tapi gue sangat-sangat yakin ya, ini pernikahan hanya dibuat-buat pada saat sudah dilaporkan oleh istri sah kepada PMJ, Polda Metro Jaya. Ketakutanlah mereka. Karena ketakutan, akhirnya bilangnya udah menikah. Padahal itu menambah pasal. Menambah pasalnya apa guys? Pernikahan tanpa izin pengadilan agama itu masuk dalam pasal, dia bisa 2 pasal sekaligus. Gua lupa ya pasal pastinya ya nomor berapa. Tapi 2 itu adalah, 1 melanggar undang-undang pernikahan, terus kedua status yang palsu. Jadi menikah lagi tanpa izin dari pengadilan agama dan melakukan pemalsuan. Entah itu dia mengatakan saya single kah, ya. Itu 7 tahun guys. Sampai memalsukan status gue nih, gue bilang gue single gitu ya, terus gue kawin lagi sama orang di luar negeri atau mungkin di kota lain gitu di Indonesia. Gue bilang, oh ya nggak apa-apa, saya single kok. Dicek ternyata di Jakarta udah ada suami. Berarti saya memasukkan ya, terus saya bikin KTP palsu atau apa. Itu 7 tahun penjerong. 7 tahun nggak main-main. Sementara perbuatan yang zin-zin itu di lantai 3 itu 1 tahun. Tapi itulah ya, kalau orang udah kebelit. Pasal 378, itu thank you Muhammad. Kalau orang udah kebelit ya, udah kebelit, ketahuan terus kebelit. Nah, udah kebelet, nafsunya, pengen, ketahuan, udah enak-enak, ketahuan, akhirnya kebelit. Terbelit dengan omongan dia sendiri. Oh kita udah nikah, dipikir itu bisa membebaskan dari kasus yang dilaporkan yaitu perzinahan. Ternyata tidak membebaskan, malah menambah. Gila nggak lo? Malah menambah dari yang cuma 1 tahun, ada kemungkinan kena lu yang 7 tahun ya. Berdua-duaan lu ya. Jadi bargainnya si istri sah ini makin tinggi nih. Istri sah lu makin tinggi bargain lu buat mereka berdua. Jangan mau damai. Pantesan gila-gilaan itu kan minta damainya kayak apa itu mereka berdua. Ayolah kita damai aja. Ya ini kan masih sayang. Oh masih sayang setelah udah ada kasus ya. Setelah udah masuk PMJ masih sayang. Ini mau sama anaknya. Anak mah silakan, itu memang anaknya. Ketemu aja insang sama anaknya ya, insang ya. Nggak ada masalah, tapi tetap hukum berjalan. Supaya lain kali kamu di masa yang akan datang, jangan kamu seenak jidat, seenak udelmu. Semua ada konsekuensinya. Jangan pernah kau menginjak-injak harga diri perempuan kau ya. Ya. Kalau ku jadi mau aku balik lagi sama suami sampai Inara menderita, enak aja. Penjerong, say. Ngapain lu balik? Lu balik lu mau mesti ngelayanin. Lu gimana? Lu masih mau ngelayanin? Kalau balik kan lu harus ngelayanin. Kalau lu gak ngelayanin laki, dosa lu.
hanya buat nyakitin dia. Masukin penjerong kalau gue. Nggak ada gue balik lu mesti ngelayanin lu. Emang lu masih bisa becek? Ngeliat laki begitu, lari-lari ke baju. Masih bisa lu becek. Gua mah langsung kering kerontang, say. Ibarat gurun pasir. Kagak ada mata air gue. Tetep masih mesti ngelayanin. Ogah. Mau cari ini Taipan dari Turki. Cari Taipan Turki, say. Ngapain? Jijik ya, mami jijik lah. Jijik lah, sayang. Siapa yang mau? Iya. Geli lah, Bo. Pisang udah busuk jangan dipungut. Iyalah. Gini ya, lu bertahan. Berarti apa? Kewajiban jadi istri harus dijalankan. Coba lo lihat kewajibannya apa? Melayani lo. Lu mesti ngelayanin. Lakinya lagi pengen, lu harus ada. Mampus gak lu? Kalau cuma sekedar lu pengen menyiksa si orang ketiga, si pelakornya, penjerong aja, say. Masukin penjerong. Ngapain lo? Masih mau ngelayanin laki. Belum lagi dapat dosanya. Kenceng dosanya, say. Buat elu. Sama aja jatuhnya. Gitu ya. Jadi itu ya. Oke, lanjut. Itu tadi ya untuk updatean kasusnya Inaro dan Insang ya, say.